udah dibaca, diamalkan gitu. Ngomong gitu, mun didakwa gitu, C O D, cuma omong doa. Nah, udah gitu ah. Ya, yuk kita coba sedikit demi sedikit kita coba untuk setelah kita membaca, setelah kita norolan baca Quran, kemudian sayat-sayat kita coba buka artinya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Ingat doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Orang lu paham begitu sudah mendengar, sudah mendapatkan ilmu, dia pasti akan mempraktekkan. Jadi lama disebut, Pak Dede paham kan Al-Quran? Alhamdulillah paham. Berarti lempeng, namun anu diketahuinya, ilmu yang didapatnya dengan amalnya. Itulah yang namanya orang istiqomah itu pasti dia akan punya atau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat ilmunya dan mampu mengamal. Tidak sedikit sekarang suami-suami yang tahu Al-Qur'an, disebut tahu Al-Qur'an itu paham Al-Qur'an, bahwa sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya, istri-istrinya. Ya, sebaik-baik suami adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Ya, istri-istrinya, bukan istri dan istri orang, bukan. Ya, gitu. Tapi ibu cina orang geus ngamuk, istri-istrinya emangnya ada berapa? Ya ayo nah hiji tema isukan teuing kacannya. Ya, terus bu, siapa tahu si ibu temang neangan kang si kana mah terus menditeliti di imah eta kan gitu nya. Dari tukang oren kan gitu punya. Masya Allah ya. Nah, jadi ayat yang sudah kita baca ini mari kita coba buka, mudah-mudahan kita dibukakan hati oleh Allah Subhanahu. Konon kabarnya orang yang sudah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah berupa zidni ilma zubni fahma. Dan kemudian jidni ilma warjudni rahmat. Jadi siapkan diri Bapak Ibu teh, setelah kita ngomong rodi itu billahi robba, aku ridho engkau Tuhanku ya Allah. Aku juga ridho Islam agama ya Allah. Aku juga ridho Nabi Muhammad sebagai utusanmu. Ketika kita ridho kepada Allah, maka seluruh perintah Allah kita lakukan dan seluruh larangan Allah kita hindari semaksimal mungkin yang kita tahu. Ketika kita ngaku Islam sebagai agama kita, maka Islam ada petunjuknya namanya Al-Quran. Maka ketahui, baca, pahami, amalkan, nikmati, dan sebar. Ketika kita ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, maka contohlah perilakunya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di bulan Ramadan inilah pengakuan kita terhadap Allah, pengakuan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Qur'annya dikemas oleh Allah, diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu teh untuk kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang benar-benar siap menerima Al-Qur'an, Bu. Ya. Hari bener mah siapnya, Bu. Bener teh Bu apa? Rai punya cek orang diem, orang Brebes mah orang Pekalongan rai, cek orang diem mah rai. Jadi deket Bu orang itu jeung orang dieu teh. Raraina orang Bandung, raine orang Kalongan. Sarua sama banget Bu. Terus suan ini itu mararai teh bujur teh ya. Gitu ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan ketika kita mencontoh Rasulullah? Maka usahakan kita juga ketahui ya pedoman-pedoman dari beliau. Ya. Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya sampaikan di saat-saat sekarang. Orang sedang banyak sekali mengumbar emosi, mengumbar kemarahan. Sampai tadi malam jam 10 ya di Jakarta itu masih ramai ya, yang demo terhadap hasil pemilu ya. Kebetulan teman saya ada yang di sana yang ngabarin bahwa ya suasananya memang mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan baik ya. Mereka tidak setuju dengan kecurangan yang dilakukan oleh para yang melakukan kecurangan.
Nah, sementara mereka itu punya kuasa. Ya. Begitu punya kuasa, maka yang keluar adalah aku adalah penguasa. Dan yang mengaku bahwa mereka telah mengetahui kecurangan, mereka juga menginginkan jangan biarkan kecurangan. Dua kepentingan yang berbeda. Seolah-olah menjadi penguasa, curang dia menang. Ya, itu yang menjadi kendalanya, menjadi ganjalannya. Dan itulah yang diperjuangkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang berdoa untuk memperjuangkan juga, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus paham bahwa ketika mereka berjuang dan ketika perjuangan itu ditegakkan dengan baik, maka itulah mereka pahami. Mereka melakukan itu karena mengikuti contoh Rasul. Ketika terjadi kecurangan di kota Mekah, bahwa yang namanya Allah dilecehkan, kemudian digantikan dengan Lata, Uja, Manat, Uban, dengan berhala-berhala, maka Rasulullah mengatakan, itu tidak benar. Meskipun aku sendiri akan aku tegakkan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wa yuzakkihim. Dan gitu ya. Jadi meskipun hanya sendirian, jangan lupa tegakkan. Dan ketika beliau mengatakan sendirian, maka istri tercintanya mengatakan, wahai Muhammad suamiku, kekasihku, Rasulullah sejak saat ini, maka saksikan aku yang akan menjadi pendukungmu yang pertama. Jadi Siti Khadijah adalah istrinya yang seorang yang pertama kali mengucapkan kesaksian syahadah kepada Kanjeng Nabi. Siti Khadijah tidak sembarangan mengucapkan kesaksiannya. Begitu Nabi Muhammad berkata, ya Khadijah, istriku, tolong selimuti aku. Kenapa ya Rasulullah, tumben-tumben turun dari Gua Hira, tiba-tiba engkau menggigil dan minta diselimuti? Biasanya memang enggak. Ya Khadijah, aku didatangi makhluk yang sungguh sangat ganteng, mendekapku, dan dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Gember Bu, seorang perempuan kalau suaminya datang dalam badan menggigil, ketakutan, mencek orang dia maka ayah juri, ayah juri, ayah juri, gitu mereka nyebutnya. Ya, diudag-udag. Kenapa diudag-udag? Karena betul yang namanya malaikat Jibril begitu menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mendekatnya disuruh membaca, meskipun waktu itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ma'ana bi qari, kata Rasulullah, kami tidak bisa membaca. Baca. Belum pernah ketemu, baru ketemu disuruh baca. Gemper deh Bu. Ibu oke lah mengatakan dia coba baca surat dia langsung untuk ngomong Allah paling dia anak bukunya ya. Kemudian beliau buru-buru turun dari sana setelahnya dekapannya dilepas, turun cepat balik lari ke rumahnya. Jaraknya kurang lebih 6 km Bu dari tempat yang namanya Gua Hira ke rumah Kanjeng Nabi. Diukur kan rumahnya kemarin? Udah ibu mah nunutan untuk dengan mobil kan gitu ya, tiba-tiba nyampe aja, ibu itu Gua Hira, naik nggak Bu? Naik sampai ke atas. Alhamdulillah. Kelihatan di situ ada muka. Alhamdulillah. Kelihatan rumah Nabi Muhammad. Kalau bilang kelihatan pasti bohong. Karena nggak kelihatan dah. Dulu ya, yang kelihatan hanya jam-jam sama jam gadangnya yang gede. Ya. Nah, jadi ngelihat ke bawah di situ ternyata waktu itu teriak-teriakannya Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Lahab, Abu Sufyan, abu-abu yang lain, sambil teriak-teriakan menyaksikan penari-penari telanjang dipipirin ke bawah. Jadi penari telanjang itu dipipir ke bawah, muter gitu Bu. Dia memakai gitu ya. Saat pelatihnya Bu. Ya kan perlu nanya, pelatihnya siapa tahu gitu ya. Pelatihnya teh Siti Hindun, jeung Ibumu Zamil. Teteh pelatih tari telanjang. Ya, supaya salaki nate barokah, manehna bisa kipas-kipas, suaminya nonton tari telanjang. Kira-kira kalau suami ibu nonton tari telanjang, arek diantepkeun moal Bu. Ya, itu ibu yang soleh.
bapak tumpung gitu sih di mah ge aya udah mah kitu Bu terus Bu ya ai cek bapak nanti di imah aya aya tapi teh sih itu Bu kamu lo bawa omong padahal kan TV nanti ku ibu copot remote pas ibu geus eueuh remote dicopot deui setel deui ibunya asa gitu Bu suka rebutan remote sama suami alhamdulillah Pak cenah saya emang saya emang rebutan Al-Quran di rumah teh dengan suami ya benar kata Ella rebutan Al-Quran kunaon rebutan dengan boga hiji salah alamat di dia lomba kayak itu Bu ya nah jadi ketika itu kemudian Kangjeng Nabi datang ke Siti Khadijah kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah sambil diselimuti sambil mikir Siti Khadijah ini kenapa ada apa itu masih kelihatan diselimuti masih kelihatan karena malaikat Jibril itu meskipun diselimuti kita tetap kelihatan karena yang melihatnya mata. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Khadijah punya ilmu bahwa yang namanya malaikat itu tidak pernah mau melihat aurat perempuan, maka dibuka lah hidungnya. Ternyata masih ada ya Rasulullah, masih ada yang Muhammad. Itu ayat. Kemudian ditutup deh ayat Muhammad, ayat buka deh ayat. Jadi kita tutup buka. Di dalam undang malaikat Bu, tutup aurat di rumah. Undang setan mungkin juling maka buka lah ya itu selamat berhubungan dengan juling dan setan namun kita membuka aurat nah gitu ya ini sieun teh lah itu benar tidak percaya perlu buktikan ya ya juling juling emang ayah juling teh nah berikutnya adalah yang harus kita pahami, ternyata Siti Khadijah itu punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dari mana Siti Khadijah punya ilmu? Kan Nabi Muhammad baru mendapatkannya. Dari mana Siti Khadijah punya ilmu? Dari pamannya. Siapa namanya? Warokoh ibnu Naufal atau Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini pendeta Nasrani, orang Kristen. Ya, tapi Kristen yang benar. Kristen yang dia tidak meyakini bahwa Nabi Isa disalib ini walaupun jadi dia pemegang Injil yang dipegangnya Injil baru nah di dalam Injil itu disebutkan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad kemudian dia cirinya begini sebenarnya sebelum Nabi Muhammad sebelum Siti Khadijah mengatakan itu kepada Warqa dia itu sudah memperhatikan ponakannya suami ponakannya itu bager, cerdas, jujur, pinter, kan gitu dia punya. Merinan iya cek warung pinabieun kan itu punya. Nah, kemudian begitu Siti Khadijah mengatakan bahwa begini, maka kata Maroko Khadijah beruntunglah kamu karena suamimu adalah Nabi. Duh, kok bisa? Karena ciri-ciri Nabi disebutkan begini kan dan yang datang itu adalah malaikat Jibril sama dengan yang datang kepada Siti Maryam sama dengan yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu kata warung. Jadi harus gimana? Jaga suami jumbalkan itu. Saya akan membantumu kalau saya masih hidup ketika dia akan diusir oleh orang-orang Quraisy. Tuh, kok bakal diusir? Itulah takdirnya seorang pembawa amanah. Takdirnya para rasul pasti akan pernah dianiaya dan diusir. Terus kumaha saya jaga oleh kamu sampai kamu meninggal dunia. Itu pesan Warokoh. Apa yang terjadi kemudian Warokoh tidak lama kemudian meninggal dunia. Bapak Ibu, ya itulah nikmatnya kalau mendapatkan orang yang berilmu. Begitu ada masalah, dia selalu memberikan solusi. Siti Khadijah ulang dan mengabarkan kepada Kanjeng Nabi ya bahwa ya Muhammad Engkau adalah Nabi Allah dan engkau adalah Rasulullah. Saksikan aku istrimu yang pertama kali memeluk agama Islam. Bersahabat. Ya, ya gitu Bu. Selanjutnya siapa yang bersahabat bersahabat Bu? Siapa? Siapa? Sayyidina Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya siapa lagi? Pembantunya dulu. Siapa namanya? Zaid bin Haris. Ya.
satunya beliau. Kemudian baru Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya adalah kita hari ini sudah membaca informasinya. Ini informasinya, Bu, bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Percaya Bapak Ibu? Berapa orang yang sudah mati di sekitar kita? Ibu Bapak masih ada? Nah, ibu saya itu meninggal dunia pada umur saya sekitar 12 tahun. Jadi saya SD. Yang saya ingat cuma satu, surga di telapak kaki ibu. Jadi ketika ibu sedang ngajak, itu dia, kemudian bapak sama bibi itu ngambilkan kapas, kemudian taruh di sini, disedot air itu ya. Nah, sampai sekarang masih ingat kamarnya di situ gitu ya. Tidak di rumah sakit. Kemudian apa yang saya lakukan, Bu? Pegang ibu jarinya ibu dua-duanya. Bisa, Bu. Karena surga di telapak kaki ibu. Kalau ibu meninggal berarti surga Allah. Iya kan, Bu? Terus Bu Ana, surga di telapak kaki ibu. Ibu, ayah telapak kaki romehan atau kelencangan. Saya pegang karena yang saya tahu itu ternyata setelah lama dibuka surga di telapak kaki ibu itu ada. Artinya bukan berarti telapak kakinya iya. Ya, menyusul ke romehan kan nggak mungkin gitu ya. Ternyata adalah telapak kaki ibu, termasuk doa ibu, ya, kan doa ibu, dan doa ibu anu supaya Garut. Jadi telapak kaki ibu itu tapak-tapak tangan ibu, jasa-jasa ibu, didikan ibu, doanya ibu, baiknya ibu di dalam ketika kita dalam kandungan, itulah yang menjadi surga. Gitu ya. Itu ayahnya ibunya, ayahnya sering ya, musam sampai. Kalau perlu disuruh direndam terus diuyuk cairan liur gitu ya. Malah si ibu kertas mencapai kotok tidak dia bukan begitu. Artinya secara simbolik bahwa jasa seorang ibu itu akan mengantarkan anaknya untuk berada di surga Allah Subhanahu. Kemudian disebutkan di sini tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Kadang kita nggak sabar, Bu. Bener nggak sabar? Ya Allah, berikanlah kepada kami harta yang cukup. Jadi bere, Allah katanya. Maksudnya mata benghar-benghar. Nalap nanti, ya Allah, hari batu dibere, hari abdi henteu. Masuk gitu, Bu. Hati-hati. Di dalam hati itu suka ada gitu. Ya Allah, orang lain kerjanya cuma gitu, gajinya gede. Aku udah jungkir balik, udah banting tulang. Tapi masih begini-begini aja. Hati-hati. Itu ciri orang yang ngarasula. Bahasa kalongannya ngeres subo. Artinya apa? Ngeres HTNT. Goreng. Ya. Goreng. Goreng. Menganggap diri sebagai Tuhan. Mengatur Allah. Ya Allah, berilah aku. Ya Allah. Padahal cek kalau teh ku kami mah memeh maneh jadi jelema ge geus ditantukeun rezekina. Sok teh ngomong naon deui. Kira-kira gitu. Berapa tinggal pasrah aja. Di titahna ikhtiar, ikhtiar. Titahna ujag anjing, ujag anjing. Titahna beurang keluar, subuh udang keluar. Penting titah es. Karena udah mentir. Ya, seolah-olah menghakimi Allah bahwa Allah tidak adil. Ya Allah, orang lain mah kan gitu ya. Hati-hati ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi jangan sampai kita menuntut Allah untuk menyempurnakan apa yang kita minta itu sekarang. Bisa jadi kita tidak diberi karena Allah ingin memberikannya nanti di hari akhir. Nanti di hari akhir. Teguh, kamu teh dulu minta punya mobil yang bagus, tapi kaina can boga engke di akhirat dibere mobil bagus. Tapi itu hayang kaum di akhirat mah dapatur ge maroga, hayang lagi ayeuna eta. Firaun begitu Bu. Ya. Kenapa Firaun begitu? Karena dia punya saudara sepupunya Firaun. Namanya Namrud. Ya. Segala bisa Namrud ngawin indung nawe bisa. Sebab boga ilmu tinggi Namrud. Tapi ilmu tinggi matinya tetap karena makan karena disengat oleh Roro. Ya, Namrud. Ya. Tahu Roro Bu? Tametuk. Pakai bahasa Sunda kene. Bahasa Jawanya apa Bu? Binatang yang kecil, ya.
Yang kalau pisang, tahu nggak pisang? Kalau pisang itu udah busuk kan supaya gitu, bukan nyamuk, bukan lalat. Itu pisang supaya apa namanya Bu? Hah? Yang kalau pisang busuk, kemudian sudah ada kalau begitu tuh banyak gitu ya, apa namanya? Ini bukan laron apa? Laron nggak besar. Ya pokoknya itulah. Pasti ada namanya. Kalau nggak kenal ibu nggak tahu namanya, tanya sama dia. Kamu namanya siapa gitu ya? Itulah yang dilakukan cucu saya kalau ditanya ada apa, abang? Ada binatang. Siapa namanya? Tanya, hei binatang, siapa kamu namanya? Benar nggak bu? Benar. Dan nanya kayak ada aki nagetnya, oh pasti aki naget. Yayang, Yayang itu namanya apa? Kenal kita juga ya. Jadi dia nanya kepada dianya sendiri. Bisa jadi dia dapat ilmu, dapat jawaban. Habis gitu sarenge seri punya ya. Nah, jadi kesempurnaan amal itu nanti di hari akhirat. Apakah kita diterima atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya ibu puasanya diterima, sholatnya diterima, zakatnya diterima, syahadatnya bagus, tandanya yang kita selalu sebut ada 5. Satu, dia menginfakkan hartanya. 2, menahan atau mengembalikan, mengendalikan amarah. 3, memaafkan orang lain. 4, banyak mengingat Allah, berzikir. 5, beristighfar. Itu 5 tanda bahwa kita itu diampuni, bahwa kita itu diberi rahmat Allah. Orang yang diampuni dan diberi rahmat Allah, surga ditarik ke dunia. Penghuni surga itu berehan, tidak cepat marah, dia memaafkan, selalu menyebut nama Allah dan selalu mohon ampunan. Ya, kalau ibu udah punya sifat yang ini, maka alhamdulillah. Tapi kalau enggak, astagfirullah, kan 2 aja gitu Bu. Alhamdulillah di astagfirullah. Nah, berikutnya dimasukkan, kemudian barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah untung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Jadi Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita terperdaya oleh dunia. Mana buktinya terperdaya oleh dunia? Pak Dede sedang kerja, aku tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dia tengok, tapi ada aku no. Saya tahu tertipu pada dia COD. Ngomong anu nyebut dia D. Terus ada D tahap kan gitu ya. Kata orang Cirebon pisan. Teman tukang orang Cirebon. Ada D tahap. Kadang dia aja kan gitunya. Ya. Eta tertipu dunia, eta level tukang. Namun level direktur ngomongnya beda, level kepala dengan kepala kantor di ibunya. Nah, begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kan adzan. Kita diam sebentar ya, nanti lambat-lambat kita lanjutkan. Masuk itu. Eta tertipu dunia. Dan saya sering mengatakan begitu di kantor. Sampai dikenal sama orang, ini sama direktur GGPAE kan gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu, kalau yang direkturnya itu bersih hatinya, maka ruangan saya orang lain nyangkanya saya mau dimarahin, tapi enggak. Nah, terus di mana Pak bapaknya waktunya itu di situ, nanti keburu lupa. Bener juga ya. Tapi nanti ya kasih tahu ya, kasih kode aja. Kan kayaknya main. Tapi ujung-ujungnya di sana ada berapa orang santrinya, saya nitip ya, kan gitu. Jadi nusok dibikin kadita lihat boleh. Kadang kayak mere nu hatena terbuka, tapi yang mau bawa waduh cirian sih untuk tahun Cina di kawin ininya pinahkan dengan kan gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang berani begitu Bu. Karena sebelum keluar dari ruangan, Pak kalau Bapak nggak berubah silahkan. Nah, itu terserah Bapak. Saya sudah menyampaikan. Seperti yang disampaikan Rasulullah kepada pamannya. Paman, aku sudah menyampaikan. Paman mau berubah atau tidak, itu urusan paman. Aku sudah menyampaikan. Maka sudah menanti kalau paman tidak ikut dalam apa yang saya bawa.
dan surga menunggu paman. Kalau seandainya paman, jadilah paman Usman. Ya, kan gitu. Dalam asam surga, paman Usman jadi pecat. Nah, karena kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ingat Bapak, yang tadi dunia ini adalah menipu dan memperdaya. Diujinya dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Dengan harta apa? Tidak sedikit orang karena ingin mendapatkan harta lupa akan kewajiban ibadah. Tidak sedikit juga karena dia bela-belain ingin naik pangkat, ingin karir bagus, dia bertahan. Cicing ibu, ya sudah duhur, pidato masih berjalan, ya pimpinan atau atasan. Cicing, benda tadi itu cuma menang ini. Nah, tapi yang namanya saya alhamdulillah Bupati Purwakarta si Kang Deddy itu ya, beliau kan pidato. Para asistennya, para penggawanya, yang pakai gitu ya. Begitu sudah masuk beliau ruangan, semua harus dikunci. Gak boleh ada yang keluar. Kalau beliau lagi pidato, gak boleh ada yang keluar. Saya di situ sebagai tamu. Beliau sedang pidato, adzan. Saya langsung berdiri. Kamu kan di depan. Berdiri, bilang. Di tengah jalan, di pas mau keluar, Pak, itu kenging keluar. Itu. Pak Bupati menuju Riau. Emangnya Bupati luhur naon pangkat tajeng pangeran. Rupanya saya ngomong gitu kedengar sama Bupati. Dia akhirnya berhenti ngomong, terus buka. Kalau nggak buka, tak dobrak. Saya orang Tasik nggak takut tuh sama. Akhirnya dibuka. Elengnya sedetik terus saya keluar. Keluar, masjidnya itu seberangan dari kantor bupatinya. Nanti Purwakarta, ya. Saya sholat, habis sholat piring, saya mikir Mbak Dia gitu terus balik deh. Begitu balik apa yang terjadi Bu? Saya mau masuk nggak boleh. Pak, Bapak tidak boleh masuk. Kenapa? Karena Bapak masih bicara. Masya Allah, iya nungaran orang Islam, bupati siaki kalakuan kata saya. Ya, azan sudah berkumandang, orang udah sholat berjamaah, ngadekeun masjid manehna, anu ngarumei manehna masih pidato, angus-angus setengah dua. Saya tidak boleh masuk. Alhamdulillah, seperti tidak boleh masuk. Bilang ada kopinya. Kopi saya di luar. Enak nggak? Itulah sajian dari Allah. Sajian Mama Sukario. Ya. Apa yang terjadi begitu keluar, saya dipanggil. Panggil oleh yang hadirnya. Itu jangan kita haruskan tadi. Pak Bupati saat jalan tadi keluar wani-wani. Seperti ditelepon. Kurang telepon. Pun bacaan tadi teh. Ya ternyata gitu ya. Karena tahu kalau saya ditelepon tukang begitu. Bukan diturunkan, dikasih tahu Pak. Nah, ada di dia wanita. Wani langsung kudu nama ada langsung saya udah berdirinya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lu bupati, lu gubernur, lu presiden. Pas waktu sholat ngaji wae naon itu digunakeun gitu. Terus ibu ngaji gecan bisa ujung tuh buka deh kata oge-nya bandel ka Allah sangat cinta Bapak oge sarua gitunya. Ieu mah contoh lah kita menyampaikan dengan cara ini. Padahal deui sewaktu salat anggar we mampu, anggar we maju kan gitu. Tersinggung mah pada dikitukeun. Tersinggung mun dikitukeun sabab naon? Arti pakai bahasa Sunda lebih tegas daripada tadi ya salat. Kan ayo salat mendekat oke teh salat. Coba lu pakai salat siang. Kita nggak kan gitu. Pasti datang. Terus Bu, Ibu osok melalaikan sholat. Bilang aja osok Bu, nggak biasa. Alhamdulillah tara. Bingung itu aku. Ya. Nah, jadi itu semua nanti akan mendapat perhitungan di akhir. Bagaimana kepada suami, ibu ketika waktunya, pas sudah adzan atau waktunya sholat, Pak, hari Bapak telah lagi ke masjid. Jam di dia Bapak diberi utang untuk kami kan gitu ya. Nah, jadi laki nukara sholat ke masjid beri utang itu cek saya gitu punya. Artinya namun berarti susu berat.
Terus itu kan ajaran. Tapi Kanjeng Nabi mentok itu ngadugi kenana sholat di masjid 27 rakaat dibandingin sholat di rumah. Kalau seandainya sholat sendiri, dia kan dari rumah mentok itu sholat mengasih. Nah, gitu ya. Kak istri saya mah galak. Nah, udah sholat malam kayak pas waktu sholat beak terus masih kena care terus kayak mau disolatkan kan gitu ulah tuh sholat kan ini terus jalan sholat tapi pas kayak yang disolatkan kayak gitu. Ah, di mana? Oh, di sana jauh ya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan jiwamu dan dirimu. Dan ingat, kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ini wanti-wanti kepada Rasulullah bahwa nanti itu kamu akan diganggu karena kamu mengajak kepada kebenaran. Kenapa demikian? Karena setan sudah merasuk orang-orang yang memang kafir, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Lanjut ke ayat 187-nya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Yaitu, jadi Allah mengambil janji. Disebutnya Allah mengambil janji. Hei orang yang sudah diambil kitab, bukankah aku telah memberi kitab? Bukankah aku telah memberi rahmat? Bukankah aku telah memberi nikmat? Maka di sini disebutkan, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Ya, jadi kepada Bani Israel, kepada nabi-nabi dari Bani Israel, Allah pernah memberikan janji. Artinya janji itu memerintahkan sesuatu dan janji setia mereka akan mengikuti. Bahwa kitab itu harus disampaikan, jangan diumpetin, apalagi disembunyikan. Apakah ada yang menyembunyikan dan mengumpetin? Ada. Siapa? Itulah si Maghdub dan si Dholin. Si Maghdub ini yang namanya Yahudi tahu Nabi Musa itu punya kitab dengan 10 firman-nya, the Ten Commandments, namanya kitabnya Taurat. Mereka tahu bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Tapi mereka menyampaikan yang sesuai keinginan dia saja. Yang tidak sesuai tidak disampaikan. Ya. Demikian juga orang-orang yang di bawah sejaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Ada kitab yang namanya Injil. Disuruh dipedomani, malah nganggap Nabi Isa sebagai itu. Jadi seperti itu. Dan itu diceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa manusia-manusia sebelumnya dan rasul-rasul sebelumnya seperti itu kelakuannya, dan sekarang kamu yang harus melaksanakannya. Kamu diberi Al-Quran dan kamu harus menyampaikannya. Jangan takut oleh siapapun. Ya, disuruh mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu satu. Kalau kata Bang Haji, katakan Tuhan itu satu. Kan itu punya. Ya. Kata Bang Haji gitu, banyak ibu-ibu yang mendengar ibunya sering diputar teh. Kalau budak mengaji, qul huwallahu ahad, tara iya itu ngadengikeun ya. Kalau mau Bang Haji teh, mari kita sama-sama katakan Tuhan itu satu. Gitu ya. Masuk itu kata gue, sekali-sekali aku nyanyi patah gue dan gembira ya. Payunan ibu mau sapu supaya ibu teh sumringah gitu ya, terus gembira. Ternyata saya kudu nonton Bang Haji di mau ada Bang Teguh kan gitu ya. Jadi disebutkan di sini, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan seluruh Al-Quran disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan, meskipun itu akan menyakitkan. Dan akhirnya Kanjeng Nabi dikejar-kejar, kemudian diboikot, dan kemudian selanjutnya diusir dari kota Mekah.
Setelah diusir dari kota Mekah, sesampai di Madinah diumumkan oleh penduduk Mekah kepada orang Madinah, "Hei orang Madinah, tolong bunuhkan Muhammad. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 ekor, 100 ekor unta." Jadi ketika Rasulullah berhasil kabur, bukan kabur, hijrah dari Mekah subuh-subuh, ya, hanya dengan satu ayat. Apa ayat Bu? Surat Yasin ayat ke-8. Itu buka ngarang para kating lisian cerdas ibu teh kencang buka punya surat Yasin ayat 8 Bapak Bu. Wa min khalfihim terus kita ayat Bu. Ya. Ini bukan bohongan, beneran. Rasulullah ketika akan hijrah dicegat oleh 40 orang kabilah, 40 orang algojo dari tiap kabilah dicegat di lawang. Karena pintu rumah Rasulullah lawangnya kecil, pintunya kecil, jadi lawangnya ke depan. Dicegat di lawang. Beliau cuma baca itu. Nah, kemudian mereka bolotot tapi sare. Bukan berarti perem, bolotot, tapi tidak tinggalin dalam. Itu teh lamun rek dipakai bapak-bapaknya, lamun rek dipakai supaya isti teu nyaho lamun kurang rek boga niat goreng. Rek salingkuh baca heula eta memeh kalberti nya. Bebejoan pateguh oh kaharanya nya pateguh. Nah, nya gitu ya. Ulah dipakai eta bohong. Ya. Kemudian lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, amatlah buruk takaran yang mereka tukaran yang mereka terima. Artinya apa? Mereka itu disuruh menyampaikan tapi tidak menyampaikan. Artinya kalau disuruh menyampaikan tapi tidak menyampaikan artinya tidak jujur. Ya. Dan ketika tidak jujur, maka itulah yang akan terjadi. Dia akan mendapat balasan ketidakjujuran. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Diulang kemarin, siksa ada 3 jenis. Siksa yang sangat pedih, kemudian siksa yang besar dan siksa yang menghinakan. Di sini disebut yang siksa yang sangat pedih. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Sampai dengan ayat ke-189 dari surat Ali Imran sudah kita baca. Di dalamnya ternyata disebutkan tentang bagaimana yang namanya hidup ini berakhir dengan mati, kemudian dunia ini hanya menipu, kemudian di manusia itu akan tertipu dengan jasadnya dan akan tertipu dengan hartanya. Contoh Bapak Ibu yang merasa tertipu dengan jasadnya, kalau melihat kita mohon maaf jalan-jalan kemana umpamanya jalan-jalan di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang buntung kakinya, ada yang apa namanya matanya tidak melihat, gan kasihan, gan tanya sama diri, kita merasa mulia enggak? Pasti akan muncul alhamdulillah ya Allah abdi mah gitu. Kan itunya itu yang positif, ternyata itu dengan ayam gitu. Nah, itu negatif. Ya. Ada juga yang ini kemana ya orang tuanya kok dibiarkan anak ini. Nah, kan segitu. Tapi kalau yang paling bagus adalah Masya Allah. Kalau seandainya saya bisa bantu. Kalau receh 500 gitu Bu ya. Nah, kan gitu Bu ya. Jangan saya kan nyetir kita melayani gitu. Neng air receh itu kalau dirinya air 100 ribuan 5 lamar. Air receh itu jangan receh. Begitu receh teh dikira teh oleh istri kita mungkin kernaon mereka 20.000. Nah ini receh bukan itu. Jangan 500-an. Saya begitu tertipu sebenarnya itu oleh dunia. Petak naon dibikin 500 teh bikin ke manehna. Insya Allah besok bakal hoba anu kitu dirinya. Sabab bakal ini monitor. Karena diri itu malam anu itu dibayar 500.000.
Jaringan buat jadi lemah, api-api buntung, ya, disemprot pakai ini api-api borok, ya. Nah, kan selain gitu kan deh. Mudah-mudahan pada demet gitunya. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian pelajaran apa lagi bahwa ketika di dunia ini dinyatakan sebagai tempat yang memperdayakan atau yang menipu, maka tipuan itu dua kemungkinannya, dari harta dan dari jiwa. Diri kadang suka merasa lebih gelis di batur, lebih kasih di batur, kan itu lebih bangga dari batur, lebih sehat dari batur. Ya, ujung-ujungnya menghinakan orang lain, menganggap remeh orang lain. Atau kita punya harta lebih, ujung-ujungnya menganggap remeh kepada orang lain. Kalau kepada yang lebih rendah. Ya, tapi kalau kepada yang lebih tinggi, gitu punya, ayo kahadap view, ayo tukang ngojer. Ya, sehingga naon tadi Bu? Bangkong. Ya. Akhirnya kan usum yang gitu Bu ya. Kayak